It's story time. Storyteller aku hari ini siapa yang gak kenal dengan beliau? Dia bintang film dijalanin, pemain sinetron dijalanin, Abang None tahun 1993, Putri Indonesia 94, sampai masuk ke dunia politik. Semuanya sangat potensial, sangat luar biasa. Yes, Mbak Vena Melinda. Alhamdulillah, akhirnya diundang juga sama Sanjay. Apa kabar Mbak? Baik, Sehat baik. ya Mbak? Makin seger loh Mbak. Makin gendut. Tapi fresh. Alhamdulillah. Iya kan Mbak. Terus Mbak lagi sibuk apa nih Mbak sekarang? Ya sama lah kita. Enggak ya, kok kita ya? Aku ya. Sama aku, kita sebetulnya. Aku lagi suka banget bikin YouTube channel. Bikin YouTube channel. Terus aku lagi bikin bisnis online namanya Venaskik. Nanti aku kirim ya. Kita akan bahas yang itu ya Mbak di Iya. sini ya Mbak. Awal nih Mbak, awal pertama masuk ke dunia entertain itu tahun berapa Mbak? Wah, ini tahun 87. Aku umurnya 15 tahun dan itu coincidence banget gara-gara aku lagi ngantri di waktu itu Kartika Chandra ya, di Only One Bioskop. Di Only One Bioskop, betul. Karena aku lulus SMP, jadi pingin banget itu nonton. 16 tahun, 15 tahun, tahun. pengen banget nonton Midnight. Oke. Karena buat aku kalau Midnight itu keren ya dan sama Iya. orang tua. Nah pas lagi ngantri adalah Bang Nasri Cepi almarhum. Salah satu sutradara yang terhebat pada ya. saat itu Pada aku kan saat nggak tahu kan aku Iya. bukan orang film. Tiba-tiba dia suruh istrinya bilang sama aku, kamu mau nggak main film gitu. Aku bilang film apa? Catatan si Boy. Hah, Ongki? Aku kan suka banget sama Ongki. Udah kayak mau pingsan, tau gak sih Sanjay? Terus gimana? Iya, kamu catat nomor telepon PT Dunia Bola Dunia Film. Iya, bola dunia. Aku nyatet di uang. Iya. Di tiket, dia Di nyatet tiket. di uang. Nah pas nonton, begonya tiket ya gue kasih ke mbak-mbaknya. Jadi kan hilang dong nomor Nomornya hilang. teleponnya. Oh my god, ini Udah. lucu banget. Nah pas besoknya, pas baru bangun, waduh, nomor telepon PT Bola Dunia Film mana? Lah kamu taruh di mana? Waduh udah pupus deh. Artinya nggak jadi dong jadi pemain film. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok di pagar. Vena, itu Bang Cepi tau gak sih bawa skenario segembal kan itu. Vena, ayo cepet tanda tangan kontrak, sama kontrak di tangan kirinya. Terus aku dari balik itu belum mandi ya masih bau gitu. Terima itunya kontraknya, mamah yang tanda tangan, aku di sampingnya baca, aku dengan sukacita, ya Allah aku bisa main sama Ongki dan honornya 1 juta. Seneng banget dari yang gak punya duit. Iya. Tapi jadi sesimpel itu Mbak. Sesimpel itu namanya rezeki nomplok. Yes. Karena sebelumnya, ini aku jujur ya, gak usah aku sebutin PH-nya apa, aku selalu casting. Dan begitu suruh, ih giginya jelek banget, kok pede banget casting gitu. Makanya aku bilang, aku agak trauma loh sama casting director. Yang aku kenal casting semua sombong-sombong. Sedih ya. Untung saya gak sombong ya. Iya, makanya aku baru tahu nih ada casting director baik banget nih kayak si Sanjay. Gitu. Jadi emang gini ya Mbak, berarti Mbak gak ada proses casting itu waktu? Ya enggak lah, di casting lah sama si Cepi gara-gara ngantri itu. Pas langsung ketemu itu? Iya, jadi casting aku katanya 15 menit, dia ngeliat gerak-gerikku tuh, katanya aku mukanya itu menjual. Dan waktu itu kan aku harus sama, kalau boy itu harus 2 cewek kan. Yes. Aku sandingannya tuh Meriam Belina. Dan katanya mukanya rada-rada mirip. Dan itu waktu Meriam Belina kan sudah wow kan? Saya tuh 1/20-nya honornya Meriam Belina. Tapi alhamdulillah aku 1 take loh. Jadi ternyata feelingnya Bang Cepi, aku memang ada bakat acting. Nah balik lagi tuh kan kita ngomongin feeling. Tadi kita udah discuss di YouTube Mbak Vena juga ya. Feeling itu penting berarti kan. Bukan cuma dari seorang casting director, berarti dari seorang sutradara yang sangat luar biasa, almarhum Nasri Cepi. Nah dari situ Mbak langsung mantapkan diri nih bahwa gue mau lanjut nih di dunia ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena umurku 15 tahun dan aku harus SMA kan. Yes. Dan waktu itu catatan boy ketiga harus di Amerika. It means sebulan aku harus bolos dan gak dikasih sama mamaku. Jadi hanya satu. Jadi hanya Di satu. catatan si Boy 2. Dan terakhir mamaku berantem pula sama Bang Cepi. Oh gitu. Mamaku kan orangnya otoriter banget. Maksudnya kalau kamu sekolah ya sekolah, kalau film ya film, karena dia ngelihat aku takutnya nanti jadi nggak sekolah. Nggak fokus lah ya. Nggak fokus. Akhirnya sudahlah pupus. Nah, aku menang None Jakarta, akhirnya menang Putri Indonesia tahun 94. Bang Cepi yang tadinya ngambek tiba-tiba menghubungi mamah lagi karena dia lagi bikin skenario Bella Vista.
Dan dia sudah membayangkan yang jadi Bella nih harus Vena. Rezeki ya, Rezeki alhamdulillah. kembali di tangannya Bang Nasri Cepi Bang lagi. Cepi. Jadi film meledak gara-gara Bang Cepi dan Sinetron pun juga meledak. dua-duanya meledak. Ada satu yang aku suka sama Bang Cepi pada saat dia mendirect orang baru seperti aku, dia tidak pernah mengintimidasi aku dengan bagaimana dan kalau dia kasih pancingan, kamu one take oke, satu coklat. Oke. Jadi gue sehari berapa tuh ya dapat coklat banyak banget karena aku one take terus. Nah, dari acting awal tuh Mbak, emang kalau untuk ikutan Abang None ataupun Putri Indonesia, emang Mbak tertarik di sana? Dari Enggak. awal tertarik. Jadi itu Enggak. gimana tuh Mbak prosesnya? Jadi orang tua aku kan divorce tahun 92. Jadi aku lagi bener-bener yang namanya ya bukan depresi sih, kayak nggak percaya diri ya. Dan waktu itu Indira Sudiro, karena aku kuliah di Trisakti, dia yang bilang, Fen, daripada lo galau, lo ikut aja beauty pageant. Tapi kan gue kan pendek, terus gue tuh nggak punya modal, kan aku kan orang tua namanya lagi bermasalah kan nggak ada modal lah, nggak punya sepatu hak, nggak punya jas, udah deh gue sponsorin, gue ajarin lo gimana caranya menang, diajarin lah sama dia di training. Oke. Alhamdulillah targetku tuh cuma putri persahabatan. Gak taunya dalam event itu 2, Putri Indonesia dan Putri Persahabatan. Wow, luar Jadi biasa benar-benar ya. rezeki Luar nomplok. biasa ya. Tahu nggak kenapa Sanjay? Karena pada saat aku menang di None Jakarta, honorku yang 5 juta aku kasih ke mamaku. Oke. Karena aku tahu mamaku tuh lagi Lagi perlu butuh. banget. Dan alhamdulillah kalau kita memang kasih rezeki ke orang tua, khususnya ke ibu ya, yang namanya semua karir aku tuh kayak dimudahkan aja. Betul, Dibuka. itu satu hal yang perlu digarisbawahin sih. Saya percaya sekali dengan itu. Kalau kita memberikan rezeki kita atau kita menjaga orang tua kita, terutama ibu ya, Iya. itu puji Tuhan insya Allah rezeki kita lancar sih. Iya. Semua akan dimudahkan jalannya. Itu Iya. catatan sih. Keberuntungan ada aja gitu Ada. kan? Dan saya juga percaya sama itu sih Mbak. Saya selalu percaya sama itu. Iya. Jadi dari situ langsung dikontrak dengan salah satu PH Iya. tersebut, sinetron, Dan sinetron aku Bella Vista buat aku itu kayak turning point di mana ternyata aku passion banget sama acting sebenarnya. Iya. Jadi aku selalu merindukan acting ya. Sekarang nih aku ngomong kenapa aku juga akhirnya pengen ketemu lagi sama orang-orang film, salah satunya kok I miss acting gitu. Maksudnya kemarin 10 tahun di politik. Iya. Kayaknya diriku yang sebenarnya adalah acting. Karena aku suka banget gitu. Berarti Mbak vakum itu udah 10 tahun? Lebih. Lebih. Karena sebelum aku politik 10 tahun kan aku menjadi salsa entertainer. Ya. Aku nggak acting sama sekali karena waktu itu anakku yang kedua Atala masih kecil dan pernah dibully sama babysitter. Sejak itu aku kayak berjanji, duh gara-gara syuting gue kok bisa ya kecolongan anakku diapain atau di Atala ya. Pokoknya diperlakukan yang nggak ini dan yang laporan viral. Jadi aku berjanji kayaknya aku nggak mau syuting lagi. Jadi aku di total hampir 20 tahun nggak acting. Nah, dalam 20 tahun itu seperti barusan tadi Mbak bilang juga, your passion is acting. Iya. Pasti kan ada kangen, Kangen ada banget. kepengen, ada apa yang dicari nih Mbak sekarang ke depannya? Aku tuh pingin banget, terakhir aku tuh berperan, inget banget di Maha Pengasih. Aku jadi orang yang sakit kanker. Dan waktu itu di skripnya sebenarnya nggak ada, aku harus jedukin kepalaku ke kaca pada saat aku lihat rambutku rontok gitu. Tapi karena aku suka acting, aku tuh banyak hal-hal yang di luar dari skenario, aku sebagai totalitas aku aja gitu. Aku tuh suka peran-peran yang kayak gitu. Sampai waktu itu kan Marini ya yang Yes. jadi ibuku bilang, Fen lu jangan gitu banget deh actingnya, gue jadi takut. Karena apa, pada saat aku meninggal kan akhirnya di rumah sakit, pada saat itu aku bisa nangis gitu, padahal udah meninggal, terus gitu, itu pas banget momentum. Karena aku menjiwai banget peran itu di mana aku meninggal gara-gara kanker dan proses setiap harinya aku lihat suamiku akhirnya meninggalkan aku tuh kayak ngebayangin kayak gue tuh emang di situ. Sampai Marini bilang lu jangan gitu-gitu banget, gue jadi takut. Aku emang total banget gitu. Jadi aku seneng peran-perannya kayak gitu. Yang belum dapat ya psycho, tapi kan udah berhijab ya, gimana orang mungkin ya nggak tahu lah. Pokoknya Tapi aku suka acting. awalnya ada basic sekolah acting kah? Enggak. Atau belajar kah? Atau emang semuanya otodidak? Semua alhamdulillah otodidak. Karena dari kecil kan aku lihat mama papaku kan memang tidak pernah harmonis ya. Jadi aku lihat mamaku tuh yang bener-bener fight buat aku beli susu sampai dia kerja di salon, sampai dia selalu doktrinnya, Vena, kalau kamu pengen makan enak kamu harus kerja. Kamu harus jadi perempuan yang mandiri, kamu harus jadi orang yang jujur, kamu harus jadi orang yang benar-benar membanggakan mama.
Jadi pada saat mereka divorce di saat umurku 20 tahun, sebenarnya aku seneng karena nggak lihat pemandangan orang berantem. Dan di satu sisi aku sedih karena aku melihat wah ini mama papa udah gak satu rumah. Dan di saat itu adalah aku menang None Jakarta kan. Jadi sebenarnya aku terobses untuk selalu prestasi karena aku sayang banget sama mama. Aku selalu ingat omongan dia, memang keluarga ini dari awal udah gak bener gitu. Jadi kalau kamu sayang sama mama, hal yang mesti kamu lakukan adalah berprestasi. Dan tiba-tiba aku ngalamin sendiri perceraian itu. Alhamdulillahnya Feral juga sama seperti aku, ngebalikin paradigma bahwa gak semua anak broken home. Ya aku bersyukur aja karena dari kecil kan Feral aku yang pegang. Atala, aku yang didik, aku yang wah pokoknya aku dedikasi lah jadi ibu. Jadi di saat ini dia sekarang sudah menjadi Feral yang sekarang, aku cuma bilang ya Allah bersyukur bahwa apa yang aku ajarkan kepada nih anak itu benar-benar bisa jadi karakter dia yang saat ini gitu. Saya dengarnya sampai sedih tapi terharu banget dengan perjuangan Mbak Vena ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu di belakang sana kan orang selalu melihatnya bintang, Mbak Vena itu kayaknya wah gitu glamor ya. Tapi kan perjuangan Mbak Vena dari bawah ternyata kan benar-benar sampai sekarang nggak semudah itu kan, tidak semulus itu. Tapi kan dengan kita berjuang. Ya ada hinaan orang. Pernah kan aku bilang tadi casting aku selalu ditolak. Tiba-tiba Allah baik banget. Aku jadi peran pembantu utama di catatan si Boy. How come? Kalau bukan kerja dari Allah. Dan yang kedua dulu sebelum main lagi Bella Vista, aku kan juga pernah jadi PR ya di salah satu orang jualan tanaman. Oh iya? Aku udah mayungin orang, dipecat lagi tau gak sih Sanjay? Dipecat. Gak tau, pada aku udah nombok kan, bayangin aja dari Bintaro ke Taman Mini berapa, aku gaji cuma berapa. Setelah aku dipecat, aku ikut None, menanglah None Jakarta. Gak tau emang harus mendampingi Ibu Tin almarhumah ke tempat penjualan yang sama, tanaman itu. Jadi yang mecat aku manajernya kaget, nih orang kayak gue pecat kok jadi None Jakarta. Jadi memang di hidupku tuh lucu, di satu sisi aku jatuh, pasti habis itu aku dikasih sesuatu yang luar biasa. Itu selalu begitu. Nah itu unsur luck itu ada. Luck banget. Percaya nggak percaya, sayang kita harus berdoa, balik lagi kita berusaha, pasti bukan cuma mau duduk manis, terima sesuatu, nggak bisa juga in life seperti itu. Tapi emang perjuangan Mbak Vena luar biasa Mbak. Sampai sekarang Mbak tawaran bermain, pasti banyak dong Mbak, film kayak sinetron kayak. Nggak ada, waktu aku di politik itu salahnya aku terlalu konsen. Jadi mau jadi ini aku nggak mau jadi itu aku nggak mau. Tapi selama waktu zaman di politik itu tawaran masih terima? Masih, banyak, tapi kan? aku yang nggak mau. Nah sekarang aku mau orangnya sukanya satu-satu saja. Sekarang aku udah free. Aku pikir it's time ya, apalagi kalau misalkan bisa satu frame sama Feral. Karena aku tahu di antara Feral sama Atala yang passion banget untuk acting tuh Feral. Dia tuh kayak aku. Vena Melinda versi kedua karena dia jauh lebih perfeksionis. Aku nih udah perfeksionis, dia 10 kali lipat. Dan aku bangga banget sama Feral sekarang ya. Maksudnya ya dia bisa menjadi contoh adik-adiknya dengan dia mandiri sekarang. Betul. Nah setelah Mbak di politik sekitar 10 tahun kan, sekarang kan mungkin lebih sedikit longgar waktunya. Apa aja Mbak kegiatannya sekarang Mbak? Jadi ini lucu nih, aku kan bikin Venas Cake ya, itu kan jualan online. Mungkin cake berapa sih gitu, tapi banyak orang yang nanya, lu gak malu ya? Maksudnya dari DPR RI 2 periode kok mau jualan Venas Cake gitu. Tapi di satu sisi aku sekarang ngelihat, ternyata hidupku tuh setelah pandemi ini ya, banyak waktu merenung gitu. Siapa sih diri aku sekarang? Aku tuh bukan lagi orang yang terobses, orang dibilang sukses tuh karena jabatannya A. Atau orang sukses karena rumahnya ada berapa puluh, enggak. Tapi di saat aku bisa sekarang itu di titik yang apa aja happy loh. Padahal jomblo gitu ya. Padahal kemana-mana wira-wiri sendiri gitu ya. Terus orang bilang ya kok jualan cake gitu. Maksudnya kan kalau achievement orang yang berpolitik adalah kan harusnya habis legislatif, eksekutif atau apa. Aku justru kayaknya bukan di titik itu. Dan aku pengen jadi diriku sendiri di hari yang udah lumayan ya 49 tahun kan Sanjay. Pengen nikmatin hidup aja dengan apapun profesi yang aku memang suka. Wah sangat bangga sih dengan Mbak Vena ya Mbak. Ngomongin bisnis kue, Venas Cake. Awalnya gimana tuh Mbak bisa kepikiran untuk aku bikin kue deh, emang hobi awalnya atau emang suka masak? Jadi aku nih bukan baker. Aku ini punya bakers. Jadi punya konsep fancy. Fancy itu aku bunga-bunga, nanti aku kasih lihat ya.
Jadi bunga-bunga ini itu gradasi warnanya sih yang bikin kayak fashion cake Ya, gitu. oke. Nah, jadi akhirnya aku pikir dengan pandemi ini selain YouTube channel, aku bikin Vena's Cake dan yang akan datang itu adalah Vena Melinda Collection. Collection itu adalah kayak clothing line, Oke. tapi baju-baju kaftan yang ala Middle East yang ala aku, karena aku kan baru berhijab juga. Jadi kedepannya memang aku lagi pingin, ya sekarang kan media sosial tuh kan lumayan ya, lumayan sangat bagus, menunjang untuk sangat. promosi. Iya. Jadi akhirnya sekarang aku nggak mau gaptek. Rugi kalau Kita harus gaptek. tahu ya, kita Iya, harus tahu, akhirnya kan betul, orang betul. selalu akhirnya kan teknologi juga Betul. gitu. Ya itu sih sesimpel itu dan aku pikir ternyata Vena's Cake itu bisa jadi silaturahmi juga. Jadi ada fansnya Feral, fansnya Atala, fansnya Fania, anakku yang kecil kan udah punya komunitas juga, fanbase. Kemudian aku juga bisa apa ya melalui Vena's Cake itu aku berkreasi kan akhirnya. Betul. Mungkin next time aku harus buat Vena Boutique Cake gitu. Yes, keren, Nanti. keren. YouTube channel, akhirnya iya. ikutan juga dengan YouTube channel. YouTube channel mah seneng banget karena Itu yang gimana aku, Mbak awalnya? ya aku akhirnya spesifik sekarang lebih ke dari perempuan oleh perempuan untuk perempuan. Jadi banyak banget narasumberku yang lagi bermasalah, kemudian yang lagi happy dengan kehidupan perkawinan, baik itu politician, baik itu ya entertainer ya, film apa namanya movie star atau sinetron. Pokoknya semua orang-orang yang punya key of success yang orang nggak tahu. Kayak kemarin Nikita Mirzani orang kan kesannya gimana ya, tapi begitu aku tanya dia motherhood banget. Yes. Karena setiap orang tuh pasti punya sisi yang kita nggak tahu. Yes. Jadi Jangan aku hanya melihat depan ya. nah jangan lihat Betul. packaging. Betul, Jadi jangan aku lihat packaging. lebih suka ya itu apa ya encourage perempuan. Misalkan aku ada temanku anggota DPR kan orang nggak tahu apa sih kerjaan lo jadi anggota DPR. Ternyata dia turun ke masyarakat itu aku juga sharing dan banyak banget lah tema-tema yang menurut aku orang harus tahu deh kalau perempuan Indonesia tuh luar biasa sebenarnya. Jangan diekspos yang misalkan DPR yang korupsinya banyak kok yang berprestasi kayak gitu. Betul. Nah, dari film ke politik itu kan sangat berbeda ya Mbak. Dua dunia yang bisa dibilang satu di mana. Adaptasi awal seperti apa Mbak? Apa karena Mbak menjual seorang nama besar Vena Melinda, orang jadi gimana atau emang pasti kan butuh banyak belajar pastinya, betul. butuh banget adaptasi dengan orang-orang di sana yang berbeda lingkungan ya. Itu gimana Mbak awalnya? Awalnya stres ya, karena aku orang yang sangat mobile, dinamis, itu sudah duduk berjam-jam. Itu dulu ya dari segi fisik aku akhirnya jadi naik 10 kilo. Itu secara fisik. Kalau secara mindset yang aku suka dari politik adalah aku punya gaya politik sendiri. Zaman dulu nggak ada tuh orang yang namanya kampanye, orasinya adalah senam. Aku senam. Terpilih 2 periode berturut-turut bukan karena money politics tapi karena senam. Karena dari senam orang bisa melihat aku punya leadership, orang bisa melihat bahwa aku tidak ada sekat. Jadi buat aku punya gaya politik sendiri nih. Dan aku orangnya paling mungkin out of the box ya. Aku rajin banget ke dapil, misalkan kayak anak-anak kecil nih Sanjay di SD dia dapat bantuan misalkan rehab gitu. Tapi anak kecil itu aku bawain tau gak sih cemilan kayak orang ulang tahun. Terus aku panggilin badut, sampai kadang-kadang TA aku tenaga ahli, Bu, ibu tuh mau jadi IO apa mau jadi anggota DPR, ribet banget gitu. Dari cara kampanye yang seperti itu, dari cara aku memaintain konstituen yang seperti itu, aku sampai buat piala bergilir Vena Melinda supaya ibu-ibu tuh selalu sehat kan. Makanya tagline aku adalah pilihan sehat. Jadi aku nggak pernah tuh ngecap orasi ibu-ibu panjenengan sedoyo pilih saya karena saya begini, enggak. Hanya sesimpel itu dan aku pengen masyarakat percaya karena memang aku orangnya ya Vena, aku juga nggak berubah hijab. Nih hijab malah sesudah tidak di politik. Gitu. Jadi aku apa adanya aku dan buat aku politik adalah pure ketulusan hati. Sama ini modalnya aku dapat dari aku berakting. Acting itu kan seni. Politik itu juga sebenarnya seni juga. Tapi kadang-kadang orang suka salah persepsi dibilang politik itu adalah kotor. Kotor kalau nawaitunya kotor. Tuh. Kalau nawaitunya ya. nawaitunya kotor, misalkan dia membeli suara rakyat, pasti dia akan mungkin korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau aku kan pure banget gitu. Cerita tentang anak nih Mbak, sempat dulu ada prank ya Mbak kena sama anak, itu gimana sih Mbak awalnya? Ya itulah Feral ya, dia punya YouTube channel, trending 1 ya kalau nggak salah. Betul. Aku yang
di ulang tahunku yang keberapa tuh 47 jam 12 malam anak dua itu datang pura-puranya lagi kasih selamat. Ini idenya Feral nih. Tiba-tiba katanya Atala itu ditangkap polisi, dijemput polisi. Aduh amit-amit lebih zalik di apartemenku gara-gara dia itu ada di kantongnya ada inilah gitu ya. Dan itu polisinya polisi beneran. Jadi itu temennya Atala, bapaknya polisi. Jadi mungkin minta tolong atau gimana untuk mensukseskan prank ini. Karena aku tahu kenapa aku paniknya karena borgolnya tuh borgol yang di sini nih. Itu kan hanya punya polisi. Iya. Jadi itu kayak beneran banget dan aku tuh sampai yang, aduh kayak untung jantung kuat loh. Kalau aku udah pingsan kali. Karena tuh ada setengah jam gitu. Actingnya Feral, actingnya Atala juga bagus banget karena dia nemuin itu barangnya di kantong terus dia marah-marah. Aku sampai yang marahin temennya Feral Atala itu kan, udah chaos banget baru mereka happy birthday mama, aku langsung lemes, dengkul lemes, ada kue kan, kue kok aku lempar ke mukanya Feral kesel banget. Nah terakhir dia ngeprank aku di Boy William, aku udah nggak kena, udah tahu ya, maaf udah ya, actingnya udah kebaca. Seorang anak ya udah pasti ketahuan ya lama-lama. Gitu tuh. Berarti kalau ngomongin acting nurun, berarti Feral tadi cerita yang sangat nurun ya. Apakah dari kecil nih Mbak juga kedua-duanya menginginkan mereka menjadi selebriti juga atau menjadi di dunia entertain juga atau dibebaskan? Enggak sih, kalau Feral sama Atala fix banget aku pengen dia tuh sekolah kuliah. Karena aku nih kan cuma S1 ya, aku pengen banget Feral tuh karena dia pinter banget, dia tuh lulus SMA UN-nya aja 9,5. Sering ikut debat bahasa Inggris dari dia zaman SMA dan dia memang pingin banget jadi diplomat. Nah sekarang dia jadi apa ya, aktor dan termasuk diperhitungkan. Kadang-kadang aku juga amazed ya, tapi itu mungkin udah jalan Tuhan. Karena aku nggak nyangka tiba-tiba Atala juga ngikut meskipun dia passionnya nggak terlalu ke acting, tapi dia kreatif banget dengan contoh nih dia kan jadi endorse influencer. Endorsementnya banyak, tapi dia bisnis side jobnya apa? Aku bilang mobil kamu kok ganti-ganti mulu, mobilmu tuh yang mana? Aku kan bisnis mobil mah, jadi tuh sinetronnya siapa gitu, itu kan pakai mobil aku yang sport. Jadi pinter banget. Jadi dia invest ke mobil supaya dipakai kan buat syuting. Syuting kan harian lumayan loh. Lumayan, yes. Mobil sport. Jadi dia sekarang penghasilannya dari endorsement dan yaitu dia akan bikin katanya showroom mobil. Ya gitu deh. Cita-cita yang luar biasa juga yang udah mikirin bisnis ke depannya. Dia umur berapa sekarang? Atala 22 tahun ini, Feral 25. Tapi kan PR aku adalah mereka belum kuliah. Cuma memang zaman sekarang semakin kita ngomel soal itu, anak semakin denied gitu kan. Kayak apa sih mama, udah deh aku udah tahu deh, mungkin beda kali zamannya ya. Jadi akhirnya aku mencoba untuk yang penting kamu kalau ada waktu kuliah ya. Proses Mbak awalnya bisa mengadopsi Fania itu gimana Mbak? Kok kepikiran, maksudnya kan you have two boys which is already there gitu kan? Aku sih bilangnya memuliakan. Yes. Karena buat aku Fania tuh hadir di saat aku lagi bener-bener terpuruk ya. Karena setelah divorce kan aku sempet sama Feral sama Atta tuh sempet jauh ya, nggak satu rumah. Dan aku suffer banget, tahu dong yang namanya biasanya dari anak itu baru lahir sampai aku divorce kan selalu dalam genggaman aku, pelukan aku. Tiba-tiba mereka ini waktu itu tahun 2013 sampai 2016 tuh aku sampai kurus, sampai wah pokoknya hampir out of mind ya, padahal kerjanya tuh orang yang mesti pikirannya harus waras terus kan gitu. Nah tiba-tiba di satu hari aku inget banget 17 September itu aku baca di media online telah ditemukan bayi perempuan di toilet masjid. Karena itu masih pagi banget, jam 5:30, seperti ada yang bisikin di kupingku, cari anak ini. Otomatis aku suruh stafku cari dan dalam 1 jam ketemu. Cuma karena ini penelantaran anak, jatuhnya kan pidana. Jadi kita nggak boleh jenguk gitu. Akhirnya aku ngomong sama Kapolsek. Nah karena Kapolseknya tahu kalau aku tuh DPR, dia pengen curhat. SOP menemukan anak terlantar yang which is itu kan dia prematur dan dia tali pusatnya nggak dicabut sama orang tuanya. Jadi dia tuh sebenarnya udah hampir lewat. Dia sudah membiru, berat badannya cuma 1,7 kilo kayak botol gitu. Ada SOP yang dia pengen harus ada perubahan dong. Kalau anak sehat ditemuin mah nggak apa-apa. Kalau anak hampir lewat gimana? Nah aku dengar gitu hanya aku pikir aku pengen biayain deh berapa sih biaya rumah sakitnya.
Datang itu pengen bayarin doang, nggak kepikir untuk memuliakan. Nah, itu hari Sabtu, hari Senin aku datang kan semua bilang mama. Iya. Mama udah bilang, udah kamu ambil aja, kamu rawat aja. Padahal kita nggak ada yang tahu Fania tuh cantik apa enggak, sehat apa enggak, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Pokoknya di inkubator. Begitu nyampe, aku bayar, masuk ke atas, dibuka kerennya kan dia di inkubator. Dia nengok ke aku, langsung aku kayak ada yang bisikin lagi, ambil lagi. Langsung aku ngomong sama dinas sosial, udah saya aja yang memuliakan. Oh nggak bisa, ibu kan nggak masuk kualifikasi, ibu kan single parent, udah punya anak kan nggak boleh gini-gini. Loh tapi kan saya yang di sini, saya yang serius. Udah saya ikuti apa prosedurnya, jadi 9 bulan saja, kayak orang hamil. Prosedurnya dan prosesnya sampai dia akhirnya alhamdulillah legal jadi anakku yang ketiga. Selama 9 bulan itu dia di 9. Aku. Oh udah dipegang. Karena begitu keluar 10 hari dengan keadaan dia sudah 2 kilo, sudah sehat. Tadinya kan keriput kayak orang tua karena nggak ada dagingnya. Ya makanya buat aku setelah aku bawa pulang hari ke-10 tiba-tiba Feral sama Atala yang tadinya ya Allah aku susah banget ya aku mau bagaimana ketemu. Hari itu juga mereka bawa koper tinggal sama. Puji Tuhan ya. Jadi itu yang namanya aku bilang skenario Allah itu bukan aku dikasih laki-laki untuk jadi suamiku tapi aku dikasih anak perempuan dan sejak itu aku nggak pernah jadi orang yang ketakutan apapun. Karena believe it or not Sanjay Fania tuh masih kecil tapi setiap kali dia bangun matanya memandang aku aja di situ aku tahu bahwa anak ini tuh adalah malaikat. Karena sejak adanya dia tuh aura dia yang positif nular ke aku. Jadi aku nggak ada lagi pesakitan, nggak ada lagi takut kehilangan anak. Kehilangan makhluk lah siapapun gitu. Karena dialah yang membuat aku jadi lebih semangat. Karena kan kalau aku ada apa-apa terus dia bagaimana? Jadi aku sekarang olahraga rajin, positive thinking karena kan ada ini amanah ya. Amanah, setuju. Gitu. Itu yang harus umur panjang ya. Amin. Kita semua ya Mbak. Yang penting sehat, umur panjang, happy. Jangan terlalu dipikirin ya. Betul. Kalau ngomongin pandemi, kita semua lagi pandemi. Seluruh dunia. Makan tabungan. Iya. Tapi jalanin aja ya Mbak. Dengan senang hati deh. Betul. Ada perbedaan nggak Mbak mengurus Fania dan yang sebelum? Pasti ada lah karena kan Fania perempuan gitu kan. Tapi tadi aku sempat tersentuh sih pas Mbak ngomong seperti malaikat di anak ini gitu mungkin dan Mbak selalu datang lihat dan langsung pengen ngambil dan maksudnya ada yang bisikin itu luar biasa sih Mbak. Balik lagi feeling lagi kan. Aku hanya percaya kenapa Fania di tanganku karena 10 tahun aku di DPR hal-hal baik yang aku kan wakil rakyat ya. Semua program pro rakyat, semua tugasku, kewajibanku sebagai wakil rakyat aku jalanin benar-benar pakai hati. Jadi kalau boleh dibilang politik itu sebenarnya passion aku juga. Mungkin dengan media yang berbeda. Tapi artinya hidupku tuh bermanfaat. Itu sih yang aku rasain. Nah manfaat kebaikan-kebaikan itu kan untungnya bukan di aku aja. Contoh Feral. Bagaimana mungkin dia in the right time gitu ya. Tiba jadi bintang. Selain dia punya capable untuk itu ya. Itu kan rezeki dari Allah. Sejak aku memuliakan Fania, semua yang namanya Feral itu rezekinya alhamdulillah bagus. Puji Tuhan ya. Atala 2 tahun yang lalu tabrakan hancur mobilnya dia satu beset pun enggak. Mau dibegal sama orang kemarin dia sendirian udah linggis sudah deket kepalanya tiba-tiba ada orang naik motor nahan orang begal itu. Gimana caranya kalau bukan perbuatan baik apa yang kita perbuat itu pasti karmanya ke anak cucu kita. Jadi itu yang aku berpikir bahwa Allah tuh baik banget. Jadi aku dikasih Fania untuk menjadi penguat aku. Jadi magnet buat kakak-kakaknya. Karena pada saat itu 3 tahun aku suffer, susah istilahnya. Pingin sama anak, gak ada aksesnya dan lain sebagainya. Buat aku gimana caranya kalau bukan Allah yang nolong. Gitu. Tapi ya itu tiba-tiba semua diatur sedemikian rupa. Dan aku tuh cintanya sama Fania tuh emang bener-bener ya kayak aku ngelahirin aja, tapi bedanya tidak lahir dari rahim, ya lahir dari hati, lebih dekat. Yes, lahir dari hati. Makanya sekarang kan aku orang bilang, Fen, kok lu auranya beda? Ya aura happy, yang selama ini mungkin selama aku menikah, ada suami, ada anak, tapi selalu ketakutan kehilangan, itu kan penyakit hati. Penyakit hati. Tapi di saat aku sendiri, Allah tuh memuji aku banyak hal, baik itu dari pekerjaan, dari perceraian, dari pernah jauhnya aku sama anak-anak untuk supaya aku kembalinya kemana? Ke Allah.
Yang dulu mungkin aku terlalu asik gitu ya punya suami, suka mungkin lupa. Yang terutama sama ibu sendiri, sama Allah. Makanya emang ujian Allah kepada umatnya adalah dia dikasih di satu fase kehidupan yang dia harus lu bangun loh. Betul. Bukan. Kita harus diingatkan ya. Nah, lewat satu kejadian. Satu kejadian, betul. Jadi akhirnya aku sekarang belajar yaitu terima kasih terus sama Allah sampai detik ini, yang gak usah mimpi jabatan lagi karena semua hal kan udah dikasih. Jadi Putri Indonesia, politician, jadi pengusaha dulu Vena Melinda Studio, betul. Sekarang Vena Melinda Channel, Vena Cake, Vena Channel, pokoknya, lanjut lagi Vena Butik, insya Allah ya semuanya tercapai. Ya, intinya selama kita mau rajin, mau bekerja keras kan sebenarnya rezeki itu ada aja sih sebenarnya. Betul. Kita harus berusaha yang pasti Mbak. Berusaha. Bukan cuma duduk manis berharap terima, kan banyak sekarang begitu kesannya. Betul. Bisa langsung terima, enggak seperti itu prosesnya. Jangan instan. Setuju. Dalam hidup nih Mbak, apa kira-kira yang Mbak rasa belum tercapai dalam kehidupan? Aduh, kalau sekarang sih alhamdulillah Sanjay, pengen banget punya anak perempuan. Bayangin gak punya suami, Allah kasih aku anak perempuan. Karena sebelum aku bercerai, aku tuh keguguran anak. Waktu aku keguguran, saking sedihnya aku mimpi, dan dalam mimpiku itu adalah anak close up mukanya kayak Fania yang sekarang. Tahun depannya aku divorce, pupus dong. How come aku bisa punya anak perempuan? Usiaku udah berapa waktu itu? Akhirnya tiba-tiba 2016 tadi ada Fania. Aku tahu jawabannya bahwa Allah itu bisa memberi apa yang kita mau asalkan kita sabar. Jadi aku bukan dikasih harta yang berlimpah, enggak. Dikasih anak yang sukses seperti Feral, Atala sekarang, dikasih anak perempuan which is lagi gak ada suaminya, itu udah berkah luar biasa. Jadi mau ngapain lagi mau komplain? Kecuali sekarang jadi orang harus sehat, karena aku udah usia 49 tahun, aku harus jadi idol, jadi icon yang baik buat anak-anakku, makanya aku berhijab, karena aku udah ngerasain semua hal udah aku lakukan, tapi mungkin bagaimana kita bisa lebih beriman, menuruti apa yang menjadi perintah Allah adalah hal yang mungkin aku lakukan, adalah aku harus berhijab dulu, itu yang belum aku lakukan kan. Jadi insya Allah melalui hijabku ini aku juga berproses lebih banyak mengevaluasi diri supaya anak-anakku bangga bahwa meskipun mereka mungkin broken home, khusus Feral Atala, tapi mereka punya mama yang selalu bisa membuat mereka proud of. Begitupun apa yang aku alamin sekarang, aku pengen Feral sama Atala juga belajar dari kekurangan mama papahnya, jadi laki-laki yang sejati, jadi laki-laki yang berkarakter. Dan aku selalu bilang sama Feral sama Atala, kalau sampai ada apa-apa sama mama, amanah dari mama cuma satu, Fania. Karena Fania hanya punya kamu, dan alhamdulillah aku juga nggak pernah ngajarin Feral sama Atala gimana sayang dan tulus sama Fania. Itu hatinya dilembutin sama Allah. Feral ada rezeki, dia senengin Fania, beliin mainan, Atala juga gitu. Ya jadi mau apa lagi yang aku, ya kalau jodoh aku yakin satu-satu. Ya? Allah kasih dulu aku kenyamanan hati, ada anak perempuan. Nah insya Allah kalau memang itu rezekiku pasti dikasih. Amin. Aduh, terharu ya hari ini. Benar-benar berbicara dengan Vena, banyak banget pelajaran, banyak banget informasi. Kayaknya cukup sampai di sini Mbak. Mungkin ada pesan dan kesan untuk yang mendengarkan kita dari obrolan kita tadi. Ya pokoknya aku selalu pengen sharing buat semua perempuan bahwa ya aku juga perempuan dengan segala macam fase kehidupan. Yang paling penting adalah kaum perempuan itu harus saling menguatkan. Jadi janganlah isi hari-hari kalian dengan penyakit hati yang mungkin sirik atau dengki atau negatif. Ayo kita harus bangkit dari semua keterpurukan hidup, karena sebenarnya keterpurukan itu tergantung mindset kita sih. Kalau kita bilang itu keterpurukan dan kita stuck, ya stuck lah hidup kita. Jadi makanya melalui Vena Melinda Channel juga aku boleh ya promosi. Boleh dong sekalian. Sebenarnya aku bukan ngejar AdSense sih. Yang aku kejar adalah apa profesi yang pernah aku alamin, aku pengen sharing. Karena buat aku semua perempuan itu adalah makhluk Allah yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memuliakan diri kita dengan apa yang kita perbuat dalam selama hidup kita. Kalau kita selalu berbuat yang baik, insya Allah yakin anak cucu kita yang akan menerima semua karma baik dari apa yang kita perbuat. Amin.
Ini hari pembicaraan kita serius banget, tapi banyak banget informasi, banyak banget pelajaran, banyak banget kebahagiaan hati yang kita terima ya dari bincang-bincang dengan Mbak Vena. Di luar orang melihatnya Vena Melinda glamor, Vena Masa Melinda sih seorang glamor? bintang, seorang ini. Tapi di belakang itu dia juga berjuang keras untuk mendapatkan Iya. semua yang sampai sekarang. Jadi emang kita setiap manusia harus tetap berjuang, harus tetap berusaha, harus tetap berdoa, Iya. dan tentunya selalu pakai hati. Iya. Thank you so much for today. Jangan lupa subscribe, like, comment Hello Story with MD Entertainment, dan tentunya juga Vena Melinda Channel yang tadi kita barusan collab juga. Thank you semuanya. Thank you MD, thank you Sanjay. Thank you Mbak.